Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan dari kelompok 5 akan membahas tentang prinsip-prinsip dan kaidah berpikir maqasid. Kami dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Muhammad Muhaimin, kemudian ada Laili Fauziah dan Mulia Jahra. Nah, selanjutnya adalah pengertian maqasid syariah menurut Ahmad Ar-Raisuni. Ahmad Ar-Raisuni mengutip dari Imam Asy-Syatibi dalam beberapa karyanya, berarti dia sependapat adalah tujuan-tujuan yang diletakkannya oleh syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Prinsip-prinsip Maqasidi al-Syariah. Prinsip atau dasar-dasar syariah tersebut dapat dibagi kepada 5 macam, yaitu yang pertama ada prinsip yang maknanya dapat diakalkan al-ma'anal ma'lul. Ini diidentifikasikannya sebagai hal yang diharuri, sesuatu yang mesti ia memberikan contoh tentang kewajiban kisos dengan alasan untuk merealisasikan pemeliharaan darah supaya tidak terjadi pembunuhan dan mencegah dari adanya penyerangan atau pembalasan dari pihak keluarga. Yang kedua yaitu prinsip yang berkaitan dengan kebutuhan umum atau al-hajah al-ammah yang tidak sampai kepada tingkatan maslahat daruriyat, umpamanya kebolehan sewa menyewa al-ijarah yang merupakan kebutuhan orang-orang yang tidak memiliki sendiri tentang sesuatu benda, padahal ia membutuhkannya untuk kenyamanan hidup. Ini tegasnya adalah kebutuhan yang nyata tetapi tidak sampai kepada tingkat daruriyat. Prinsip yang tidak menjadi kepentingan utama daruriyat dan bukan pula kebutuhan umum al-hajah al-ammah, tetapi dengan jelas bertujuan untuk mendatangkan makramah, umpamanya bersuci dari hadas, menghilangkan najis yang termasuk lingkup akhlak mulia, makarimah akhlak, dan adat istiadat yang baik. Yang keempat adalah prinsip yang tidak disandarkan kepada kepentingan ad-darurat dan kebutuhan al-hajat, tetapi ia merupakan hal yang disebut sebagai mandubilahi tasrihani bitta'adan. Dengan menggunakan istilah ini, tampaknya yang dimaksudkan oleh al-Jawaini adalah an-nab atau sunnah yang jelas disukai oleh Nabi. Yang terakhir yaitu prinsip yang tidak jelas bagi seorang yang menetapkan hukum mustanbit tentang makna asalnya, bukan pula tuntunan yang termasuk kategori daruriyah, hajiyah atau makramah atau tansiniyah. Ini menurut al-Jawaini cenderung sulit menggambarkannya, tetapi tampaknya yang dimaksudkannya dengan ini adalah bagian diperkirakan dapat merealisasikan keumuman dan kesempurnaan syariah. Kaidah Maqasid Asy-Syariah Ahmad Ar-Raisuni. Pengetahuan manusia tentang hukum Allah dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, hukum yang tidak dapat dicerna oleh akal atau ta'abbud. Dan yang kedua, hukum yang dapat dicerna oleh akal, yaitu ta'akkuli. Hukum-hukum yang dapat dicerna oleh akal adalah hukum yang dapat dikaitkan dengan maqasidi, yaitu apabila suatu hukum dapat ditemukan ilat atau motifnya. Oleh karena itu, Maqasid Asy-Syariah memenuhi 4 kaidah berikut, yaitu pertama, setiap kaidah hukum memiliki motif. Para jumhur ulama bersepakat bahwa salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran ialah As-Sunnah, kemudian Ijma', dan kemudian Qiyas atau analogi. Sedangkan rukun dan syarat qiyas sebagai sumber rukun Islam salah satunya dengan adanya illat atau motif atau sebab hukum tersebut. Ahmad Ar-Raisuni berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak menciptakan apapun kecuali ada kandungan maksud dan hikmahnya sendiri. Begitupun setiap yang disyariatkannya, baik berupa perintah maupun larangan, juga memiliki maksud dan hikmahnya. Yang kedua, setiap maqasidi harus memiliki dalil yang valid. Dalam kaidah ini, Ahmad Ar-Raisuni mempunyai 3 dalil sebagai alat untuk mengungkapkan maqasid asy-syariah, sekaligus untuk menguatkan eksistensinya. Pertama, penguasaan bahasa Arab. Kedua, melalui metode penelitian illat atau motif hukum, yaitu mencakup teks Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' atau konsensus ulama, isyarat terhadap satu tujuan, dan al-munasabah atau keselarasan antara hukum dan objeknya. Yang ketiga, al-istiqrah atau penelitian, yaitu dengan mengkaji secara detail beberapa kasus atau beberapa teks dalam lingkup syariat untuk kemudian mengambil konklusi sebagai maqasid atau tujuan dari penelitian tersebut. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu urutan tingkatan maslahah dan mafsadah. Ahmad Ar-Raisuni beranggapan bahwa menertibkan urusan maslahah dan mafsadat adalah sesuatu yang penting dalam kaidah maqasid asy-syariah. Ia menguatkan kaidah dengan dalil realitas kehidupan, bahwa latar belakang jenis makhluk terdapat perbedaan. Bahkan antara satu jenis makhluk pun dari segi kualitasnya terdapat perbedaan. Lebih lanjut, Ahmad Ar-Raisuni menjelaskan bahwa dari kaidah urutan tingkatan maslahah dan mafsadat ini, kita akan mengenal kaidah yang menyatakan syariat akan mengupayakan tercapainya sesuatu yang paling maslahah, meskipun harus membiarkan maslahah-maslahah lainnya terlewat. Begitu juga mencegah sesuatu yang paling mafsadat, walaupun harus melalui mafsadat-mafsadat lainnya. Kaidah keempat ialah membedakan antara al-maqasid dan al-wasail. Dalam menjelaskan kaidah al-maqasid asy-syariah, Ahmad Ar-Raisuni mencantumkan pembahasan tentang al-maqasid dan al-wasail. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atau upaya mempertegas kembali bahwa masing-masing tema tersebut merupakan sesuatu yang berbeda. Selain daripada itu, kaidah ini menjelaskan bahwa dalam hukum syar'i pun terdapat tujuan dan perantara atau wasail. Dan terkadang perantara membutuhkan perantara lain untuk dapat sampai pada tujuan. Al-wasilah. Misalnya, kedudukan wali hakim sebagai pengganti wali nikah yang a'dal adalah hanya sekedar sarana untuk memperoleh status pernikahan yang sah, baik menurut agama maupun ketentuan perundang-undangan. Nah, ketika kita membahas atau mempelajari suatu keilmuan, tentu kita akan mendapatkan sebuah kemanfaatan dari apa yang kita pelajari. Nah, salah satu manfaat dari kajian maqasid syariah Ahmad Ar-Raisuni adalah bahwa maqasid sebagai kiblat para mujtahid, metode berpikir dalam menganalisa, membuka dan menutup sarana, memperhatikan tujuan-tujuan manusia, menghilangkan kejenuhan, dan memupuk etos kerja, dan sebagai perangkat dakwah. Mungkin cukup sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.